selamat siang Bu Sangayu. Selamat siang, Bu Sutini. Apa kabar Bu? Baik, Ibu. Ibu gimana kabarnya? Negara baik juga Ibu. Nah, Bu Sangayu hari ini akan melaksanakan coaching ya. Iya, Ibu. Ya. Nah, jadi sebelum melaksanakan coaching, jadi saya perlu memperkenalkan diri dulu. Jadi pada kesempatan ini saya sebagai supervisor. Nah, nantinya akan ada beberapa hal-hal yang perlu saya tanyakan berkaitan dengan proses coaching. Jadi mohon perkenan Bu Sangayu untuk menjawab pertanyaan yang. Baik, Ibu, siap. Nah, jadi sebelum tiang ke pertanyaan, jadi adapun hal-hal yang berkaitan dengan rubrik penilaian coaching hari ini, yang pertama itu berkaitan dengan apakah dalam proses coaching ini Ibu sudah menggunakan alur Tirta atau belum, kemudian bagaimana Bu Sangayu nantinya dalam melaksanakan coaching itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Dan juga bagaimana nantinya Uci menjawab atau menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Sangayu atau Coach berikan. Nah, kemudian selain itu ada juga rubrik penilaiannya tentang penerapan prinsip coaching. Nah, yaitu ada prinsip kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan ada prinsip memaksimalkan potensi. Nah, jadi itu adalah rubrik penilaian yang akan yang lakukan pada hari ini. Nah, Baik, kemudian Ibu. saya lanjutkan pada pertanyaan yang pertama. Nah, dari kegiatan coaching yang akan dilaksanakan, kompetensi apa yang ingin Bu Sangayu kembangkan? Baik, jadi dari proses coaching yang hari ini akan kami laksanakan, saya sangat ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana saya bisa mendengarkan aktif sehingga bisa menemukan kata kunci yang nantinya bisa saya gali lagi dari kunci tersebut. Jadi yang ingin dikembangkan itu berkaitan dengan 3 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama Iya, itu Ibu. ada kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan aktif. Baik Ibu, jadi itu ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Nah, kemudian pertanyaan kedua, nah dari ketiga kompetensi tersebut, ada enggak kompetensi yang lebih spesifik lagi yang ingin Ibu kembangkan dari pelaksanaan coaching hari ini? Baik, jadi untuk pelaksanaan coaching hari ini mungkin yang akan saya fokuskan atau yang spesifik dikembangkan itu adalah bagaimana saya nanti bisa mengajukan, memberikan coach saya tersebut pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali ide dan potensi dari coach tersebut. Ya, jadi yang lebih spesifik itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot, ya Bu. Iya, Ibu. Oke. Kemudian yang lanjutkan pertanyaan yang ketiga. Nah, jadi apa yang menjadi indikator tercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang ingin dikembangkan, Bu? Baik, jadi salah satu indikatornya itu mungkin nanti bisa ditandai dengan kunci yang saya ajak pada proses coaching hari ini. Beliau bisa mengungkapkan dapat tergali ide dan gagasannya berdasarkan dan dapat mengatasi permasalahan yang dimiliki. Ya. Itu indikatornya, Ibu. Jadi indikatornya di mana Kuci nantinya bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya ya Bu. Iya. Ya, baik Ibu, itu saja yang dapat yang tanyakan dari perencanaan sebelum coaching. Nah, silakan Ibu Sangayu melaksanakan coaching dengan kuncinya. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu, Tiang persilakan. Ya, baik Ibu, terima kasih. Selamat sore Pak Dewo. Iya, selamat sore Ibu Sayu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kabar dia baik-baik saja Ibu Sayu untuk saat ini. Di sekolah lumayan kredit Pak? Lumayan di sini dia ada terkendala di sekolah, yaitu kendala seorang siswa yang sering sekali melakukan kegiatan aktivitas
di luar pembelajaran, yaitu dia suka bermain, Bu. Oh iya, jadi bermain Pak ya sesuai dengan Iya. apa namanya anak-anak SD seperti itu Pak ya. Baik, Iya. jadi diskusi kita hari ini Bapak menyampaikan ingin berdiskusi dengan saya. Kira-kira apa yang apa namanya yang ingin fokus Bapak diskusikan pada sesi diskusi kita hari ini Pak? Yang ingin fokus diskusikan yaitu mungkin cara pembelajaran, cara belajar mengajar Tiang seperti apa nanti ke depannya, di mana Tiang menghadapi seorang siswa yang sering melakukan di mana pada saat yang mengajar dia asik bermain sendiri, Pak. Padahal teman-temannya masih fokus ke dan Musai. Jadi apa namanya fokus yang ingin Bapak diskusikan hari ini yaitu cara mengajar, mungkin pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Ini terutama yang lebih spesifik lagi Pak Dewo menemukan siswa yang asik sendiri gitu bermain Pak ya, padahal teman-teman yang lain itu masih fokus untuk belajar, seperti itu Pak ya. Iya, Bu. Jadi kalau Tiang boleh tahu apa yang nantinya setelah diskusi ini apa yang ingin Pak Dewo dapatkan dari diskusi kita hari ini, Pak? Tentunya dari diskusi kita hari ini, Bu Sangayu, yang saya sendiri yaitu sebagai guru ingin mendapatkan solusi yang terbaik bagaimana cara melakukan pembelajaran. Misalkan kalau Tiang melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu merasa sangat terganggu sekali dengan salah satu seorang siswa, padahal yang lainnya lumayan bisa aktif gitu. Jadi nantinya setelah diskusi kita hari ini, Pak Dewo ingin mendapatkan sebuah solusi, sebuah apa namanya solusi dari permasalahan, salah satunya mungkin untuk menangani atau menghadapi siswa Bapak yang kurang fokus seperti itu Pak ya. Iya, Bu. Kalau bisa Pak Dewo boleh nggak bercerita sedikit bagaimana kondisi belajar siswa yang Pak Dewo sebutkan tadi, kesehariannya di kelas itu seperti apa, Pak? Tiang hamati beberapa hari, mungkin dari sebelum-sebelumnya juga Tiang sudah hamati, siswa tersebut belum ada perubahan apapun yang Tiang berikan, mungkin Tiang panggil untuk ajak bercerita, dia belum menunjukkan perubahannya, masih saja melakukan kegiatan tersebut. Misalkan yang dia sering mengganggu temannya yang sedang belajar gitu. Di sana siswa tersebut aktif, tapi aktifnya itu bermain sendiri gitu. Kayak ada keterbelakangan si anaknya, padahal kelihatannya normal saja, Bu. Seperti Oh, itu yang baik. dia alami. Jadi dari hasil pengamatan Pak Dewo menemukan bahwa siswa ini sering sibuk sendiri gitu Pak ya. Kemudian sering juga mengganggu aktivitas pembelajaran teman-temannya di kelas. Ya. Kalau boleh Tiang tahu selama ini apa saja tindakan atau apa saja bentuk apa namanya perlakuan Pak Dewo di kelas terhadap anak tersebut. Tindakan yang selama ini sering dia lakukan yaitu dia mungkin mengajak ngobrol anak tersebut yang pertama, terus yang kedua dia mencari permasalahannya di rumah, dia WA orang tuanya seperti apakah anaknya di rumah. Ternyata Tiang dapat informasi dari orang tuanya memang anaknya itu lebih aktif untuk bermain. Nah, sedangkan Tiang mengajarnya itu kan ada 18 siswa, Bu. Tetapi hanya satu orang seperti itu, Tiang kan sulit untuk menentukan kalau diajak bermain cuma satu orang, nantinya yang lain seperti harus mengikuti dia, berarti apa seperti itu apa gimana, Bu? Baik, jadi bagus sekali Pak ya, Bapak sudah apa namanya mencari tahu lebih dalam lagi apa sih apa namanya latar belakang atau penyebab anak tersebut kurang fokus seperti itu Pak ya sampai menghubungi orang tuanya. Jadi Bapak menemukan bahwa anak ini memang dia cenderung minatnya atau kesenangannya itu adalah bermain. Seperti itu Pak ya. Iya. Nih, mungkin kalau berkaitan dengan bermain, apakah Pak Dewo kira-kira sudah
pernah menerapkan pembelajaran kemudian dikaitkan dengan permainan seperti itu Pak Dewa? Untuk pembelajaran yang pernah coba juga kaitkan yaitu permainan seperti di gini Bu, yang buka di Chromebook yang kasih permainan yaitu tebak gambar kadang-kadang, tapi dia tetap tidak melaksanakan itu. Yang kira suka dengan permainan gambar-gambar, tetapi dia tetap mengganggu temannya. Yang kira ini solusinya sangat sulit, tetapi dia tetap berusaha untuk menghubungi orang tuanya dulu, membicarakan sama orang tua secara pribadi gitu. Oke, jadi Pak Dewo sudah mencoba juga ya menerapkan permainan salah satunya dengan tebak gambar, mencoba siapa tahu siswanya tertarik seperti itu Pak Dewo ya. Kemudian Pak Dewo juga sudah sempat berkomunikasi dengan orang tuanya. Kalau boleh yang tahu, apa Pak Dewo juga sudah pernah berdiskusi secara pribadi dengan anak tersebut dan seperti apa hasilnya Pak? Kalau diskusi sama anak tersebut, hampir setiap jam pelajaran dia lakukan karena mungkin dia di jam istirahat nih yang panggil dia untuk di kantor, dia ajak ngobrol secara pribadi, biar tidak kan biasa kalau anak SD itu biar tidak ditertawakan sama temennya, dia ambil di jam istirahat, dia lakukan pemanggilan di depan kepala sekolah pernah, terus di depan berdua juga pernah Bu, sudah yang pernah lakukan, tetapi anak tersebut tidak bisa memberikan alasan yang jelas. Dia cuma bisa tersenyum-senyum saja dan tidak menjawab apa-apa. Mungkin yang di sini juga di sinilah dia ingin menemukan solusinya seperti apa ke depannya gitu. Oke, jadi Pak Dewo juga sudah mencoba berbicara atau berdiskusi secara pribadi, sudah khusus juga Pak ya, khusus berdua berdiskusi tatap muka untuk mencari penyebab dari anak tersebut kurang fokus. Bagus sekali Pak. Kemudian kalau yang selama ini yang yang Pak Dewo terapkan tersebut, apakah memberikan dampak? Misalnya Pak Dewo tadi sudah memberikan permainan tebak gambar, apakah ada dampak atau perubahan walaupun mungkin kecil yang terlihat dari anak tersebut? Setelah yang melakukan permainan dan beberapa kali pemanggilan anak tersebut masih ada tentunya perubahan sedikit, tetapi bermainnya itu sekarang dia agak jarang lah, paling di jam pelajaran tertentu dia bermain. Mungkin yang kira anak tersebut mungkin tidak menyukai pembelajaran, misalkan yang ajarkan matematika dia senang, dia kayak mau dia mengikuti pelajaran. Iya, jadi hasil pengamatan Pak Dewo, anak tersebut sekarang sudah mulai menunjukkan ketertarikan Pak ya, terutama di pembelajaran matematika. Nah, dari usaha yang telah Pak Dewo lakukan tersebut dengan menerapkan permainan dan lain sebagainya, kira-kira rencana ke depan Pak, kegiatan-kegiatan apa lagi yang ingin Bapak sisipkan mungkin di pembelajaran supaya nantinya anak tersebut bisa lebih meningkat fokusnya dan minatnya dalam pelajaran bahkan di semua mata pelajaran mungkin kalau bisa. Seperti apa, Pak? Nggih, terima kasih Bu Sayu. Mungkin rencana ke depan yang diharapkan itu yang laksanakan yaitu mungkin memberikan fasilitas kepada anak tersebut secara pribadi, di mana di jam istirahat mungkin dia akan laksanakan pemanggilan atau pembelajaran khusus untuk anak tersebut, karena mungkin apakah biar dia semakin mau bercerita gitu. Oke, jadi bagus sekali Pak. Jadi Bapak berencana mungkin memberikan perhatian yang lebih khusus untuk anak ini Pak ya, baik itu pemanggilan untuk berdiskusi mengenai permasalahannya ataupun mengenai permasalahan di sekolah terutama pembelajaran seperti itu Pak ya. Nih, jadi kira-kira nanti ketika Pak Dewo melakukan rencana yang akan Pak Dewo laksanakan tersebut, kapan akan Bapak mulai? Karena untuk saat ini sekolah kami di SD Negeri 2 Unisan mengadakan
satu ulangan akhir semesternya, mungkin setelah pembagian raport atau setelah masuk kembali, mungkin di semester 2 dia akan laksanakan hal tersebut, seperti apa yang dia rencanakan nantinya. Mudah-mudahan di semester 2 bisa dia laksanakan secara secara biar bisa terwujud di semester 2 kan. Oke, jadi nanti Bapak akan laksanakan mungkin setelah tes sumatif di semester 2 agar lebih fokus Pak ya dan lebih intensif lah dengan anak tersebut. Yeah. Kemudian kalau perlu ada Bapak memerlukan kolaborasi mungkin atau bantuan, kira-kira siapa saja pihak yang bisa membantu Pak? Mungkin nanti yang juga akan berkolaborasi dengan guru kelas bawah, yaitu kelas 1 atau kelas 2, di mana mungkin anak tersebut bisa kolaborasikan dengan guru tersebut, karena di usianya di kelas 4 sekarang itu anak tersebut masih kurang bisa membaca atau masih sering suka bermain, siapa tahu nanti dia dikolaborasikan dengan guru kelas 2 atau kelas 1 gitu. Oke, baik. Jadi dengan Pak Dewo sudah menganalisa latar belakang anak tersebut, kemampuannya, kemudian hal-hal yang disukai, Pak Dewo memutuskan untuk berkolaborasi dengan guru kelas 3 dan guru kelas 1 dan kelas 2 mungkin Pak ya, untuk membantu anak tersebut dalam membaca. Jadi nanti Pak Dewo akan melakukan kolaborasi tersebut setelah tes sumatif. Yang akan Bapak lakukan itu adalah berdiskusi dengan anak tersebut dengan lebih sering dan intensif, baik permasalahannya di rumah maupun terkait dengan pembelajaran. Seperti itu Pak ya. Iya. Jadi Pak. Nanti dia akan laksanakan di semester berikutnya. Baik sekali komitmen dari Pak Dewo. Jadi semoga rencana yang Pak Dewo sudah rancang untuk membantu siswa ini lebih fokus dan baik dalam belajar itu bisa berjalan sesuai dengan rencana dan harapan Bapak. Mungkin nanti ke depannya boleh diceritakan lagi kepada saya Pak perkembangannya nanti. Terima kasih Bu Sangayu. Terima kasih atas diskusinya hari ini Pak. Terima kasih Bu Sangayu. Jadi Tiang ucapkan terima kasih, Bapak boleh kembali ke aktivitas Bapak sebelumnya. Terima kasih Pak Dewo. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Ya, baik. Bagaimana Bu Sangayu perasaannya sudah melaksanakan coaching? Iya, jadi saya sangat senang Bu Sutini dan juga lega. Jadi sudah berproses dengan coach saya Pak Dewo. Jadi mengetahuilah permasalahan apa yang beliau hadapi. Iya, baik Ibu. Jadi sebelum ke penutupan, jadi masih ada beberapa pertanyaan yang perlu yang tanyakan kepada Bu Sangayu. Mungkin yang pertama, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching pada hari ini? Baik, terima kasih. Jadi dari persiapan, Bu, ya saya kemarin juga sudah mempersiapkan proses coaching ini. Jadi saya sudah mencoba melakukan coaching ini sesuai dengan alur Tirta. Jadi mengarahkan kepada tujuan diskusi, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian juga menuntun coach saya untuk menemukan rencana dan juga tanggung jawab yang akan dilaksanakan sesuai dengan ide dan potensi mereka. Mungkin nanti selebihnya Ibu bisa menilai bagaimana proses coaching saya berjalan. Iya, jadi baik Bu Sangayu. Jadi berdasarkan pengamatan saya tadi berkaitan dengan proses coaching yang sudah Ibu Sangayu lakukan, jadi dapat yang sampaikan bahwa proses coaching sudah berjalan dengan sangat baik, ya sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana tadi Bu Sangayu juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali dari Kuci sendiri untuk menyampaikan masalah-masalah apa yang dihadapi, kemudian menemukan solusi dan menemukan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Kuci berkaitan dengan masalah yang akan dihadapi. Nah, tadi juga dalam proses coaching sudah Tiang dengar bahwa Kuci juga sudah bisa menyampaikan solusi-solusi berkaitan dengan masalah yang dihadapi.
Jadi proses pelaksanaan kucingnya sudah berjalan dengan sangat baik. Nah, Baik Ibu, kemudian terima kasih. Nah, kemudian satu pertanyaan lagi, Bu. Nah, dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, mungkin ada kompetensi lain lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan dari hasil kucing hari ini. Baik, terima kasih Bu. Jadi dari proses coaching yang sudah berjalan hari ini, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman, kemudian mungkin apa namanya, terkadang apa ya kita rencanakan juga bisa berubah pada saat proses coaching. Jadi di setiap kegiatannya tentunya ada proses pembelajaran. Nah, hal-hal yang ingin saya kembangkan tentunya sangat banyak, mengingat saya baru-baru ini ya, baru awal-awal menerapkan proses coaching ini, mempelajarinya juga baru sekarang. Jadi saya ingin terus berlatih, kemudian apa namanya, terus juga mencari referensi, belajar dari video-video kucing dari rekan-rekan guru lain, kemudian saat berdiskusi juga dengan rekan teman-teman guru di sekolah juga menerapkan alur tirta mungkin dengan apa ya, bahasa yang santai tetapi tetap dengan alur tirta tersebut. Kemudian saya juga ingin mengembangkan kompetensi mungkin yang paling apa namanya, yang paling ingin saya kembangkan itu adalah bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi bagaimana saya bisa mencari kata kunci dari apa yang disampaikan oleh kunci, kemudian nanti saya cari kata kuncinya, kemudian saya kembangkan menjadi pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali lebih jauh gitu ide dan potensi atau gagasan dari kunci saya tersebut. Jadi itu yang rencana tindak lanjut yang ingin saya lakukan, Ibu. Wah, bagus sekali Bu Sangayu, sungguh usaha yang luar biasa. Nah, jadi nanti Bu Sangayu akan lebih memahami lagi tentang bagaimana proses kucing, baik dengan memahami dari video-video yang sudah ada banyak sekali di YouTube, kemudian banyak melakukan praktek maupun latihan dengan teman sejawat. Nah, kemudian ada juga nanti Bu Sangayu ingin lebih mengembangkan kompetensi berkaitan dengan bagaimana kita mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi sangat luar biasa Bu Sangayu. Jadi semoga nanti ke depannya apa yang Ibu Sangayu harapkan bisa terwujud dan nantinya bisa melaksanakan proses coaching lebih baik lagi. Nah, jadi Iya, Bu Ibu. Sangayu, dari saya cukup sekian untuk pertanyaan pasca observasi. Bu Sangayu silakan boleh kembali ke aktivitasnya. Terima kasih Bu Sangayu. Baik, Ibu, terima kasih.